paling rajin. Jadi hari ini Pika pimpin doa ya. Ya Bu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk teman-teman yang lain, untuk anak-anak ibu yang lain harus bisa mencontoh Pika ya. Ya Bu. Kenapa? Karena Pika berangkatnya paling awal, paling rajin. Nah, jadi sikap disiplin itu harus diterapkan dari sekarang. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Bu. Iya. Nihil. Karena hari ini berangkat semua, hadir semua. Hari ini dan seterusnya juga harus hadir semua ya. Baik Bu. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Jadi di minggu ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, seperti gambar yang di depan ini ya. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap setelah Ibu menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia, nantinya anak-anak Ibu bisa mendeskripsikan tentang organ pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, setelah kalian membaca teks tentang sistem pernafasan pada manusia, Ibu harap nantinya kalian bisa membuat soal tentang menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang terakhir, setelah Ibu menjelaskan tentang tangga nada diatonis mayor, nantinya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis tangga nada. Oke, sudah siap belum belajar hari ini? Siap Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya, siapa yang tahu manusia itu bernafas melalui apa? Hidung. Iya, pintar. Manusia bernafas melalui rongga hidung atau rongga mulut. Nah, siapa yang tahu di dalam rongga mulut manusia itu ada apa? Ada yang tahu? Tidak Bu. Nah, di dalam rongga hidung, maaf ya, di dalam rongga hidung manusia itu terdapat bulu hidung dan selaput lendir atau selaput hidung. Nah, fungsi dari bulu hidung yang ada di dalam hidung kita itu berfungsi untuk menyaring udara atau menyaring oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian fungsi dari selaput hidung atau selaput lendir yang ada di dalam hidung kita yaitu untuk melembabkan udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang Ibu jelaskan dari bagian luar dulu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada hidung, sistem pernafasan pada manusia. Nah, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, seperti gambar di sini, yaitu terdapat laring atau faring. Nah, faring itu kalau laki-laki biasanya disebut dengan jakun. Nah, yang sering kelihatan di yang bagian tuh ya Bu. iya. Nah, laring atau faring itu terletak di belakang tenggorokan. Nah, kemudian turun lagi ke bawah. Di sini yang berbentuk dipa. Yang berbentuk dipa ini disebut dengan trakea. Disebut dengan apa? Trakea. Nah, trakea ini mempunyai dua cabang, yaitu ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, kemudian bronkus ini mempunyai cabang lagi, yaitu disebut dengan bronkiolus. Nah, semakin kecil semakin banyak cabangnya. Nah, kemudian di ujung bronkiolus ini terdapatlah alveolus. Nah, disinilah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu diterima oleh alveolus.
Nah, kemudian alveolus juga mengeluarkan karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui rongga hidung. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah jelas? Nah, sekarang kalian bisa buka di halaman 14. Di situ ada teks tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya, Lingga, boleh dibacakan, Lingga? Yang manusia bernapas itu. Iya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, bagaimana? Tadi kan teman kalian sudah membaca tentang teks pernafasan pada manusia. Sudah jelas atau belum? Nah, kalau sudah, sekarang kalian boleh buka di halaman 15. Di situ ada latihan soal. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, Ibu bagi kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok sini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C, atau di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di situ ada latihan soal, yaitu masing-masing kelompok berdiskusi dan membuat soal beserta jawabannya dengan menggunakan kata apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, sebanyak 5 soal tentang teks pernafasan pada manusia. Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Nah, kalau belum jelas atau sudah jelaskan, nanti boleh ditanyakan lagi sama Ibu, atau didiskusikan sama teman sekelompoknya, atau didiskusikan sama orang tuanya di rumah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Di sini siapa yang tahu dengan musik? Tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, seperti contoh ini, alat musik yang Ibu bawa ini adalah contoh alat musik. Nah, alat musik itu ada 2, yaitu ada ritmis dan melodis. Nah, kalau ini alat musik yang Ibu bawa ini adalah contoh alat musik melodis. Nah, sedangkan contoh alat musik ritmis itu gendang. Gendang itu tidak mempunyai nada. Nah, begitu juga nada itu merupakan susunan nada yang berjenjang. Nada itu merupakan susunan nada yang berjenjang. Nah, contohnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada itu terbagi menjadi 2, yaitu ada diatonis dan petatonis. Nah, kemudian diatonis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya. Diatonis mayor. Nah, bagaimana sih jarak tangga nada diatonis mayor? Jarak tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Berapa jarak antara tangga nada diatonis mayor? 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, kalau contoh alat musik yang Ibu bawa ini, jarak antara do dan re itu 1, re ke mi itu 1. Nah, ini tidak ada jaraknya, itulah tadi disebut dengan setengah. Nah, kalau misalkan kita mulainya dari C, itu seperti ini. Nah, itu tadi kita memulainya dari C. Nah, bagaimana
bagaimana Bu kalau misalkan kita mulainya dari D? Kalau misalkan kita mulainya dari D itu seperti ini. Nah, mau kita mulainya dari C atau D itu tetap sama saja, asalkan jarak tangga nadanya itu tetap 1,5. Nah, di sini ada teks yaitu tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi tentang sistem pernafasan pada manusia dan tentang tangga nada diatonis mayor? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Iya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu harap nantinya kalian dipelajari lagi tentang sistem pernafasan pada manusia, kemudian teks tentang sistem pernafasan manusianya nanti dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca lagi. Kemudian tentang tangga nadanya nanti dipelajari lagi ya di rumah. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Oke? Oke, Bu. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.